Shalom, salam damai. Kita baca dari kitab Keluaran bab 16 dengan judul perikop Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut setiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh bangsa Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Roti mana dan hari Sabat. Ini bagian yang pertama. Jadi perikop ini panjang, saya bagi dua ya. Ini bagian pertama. Setelah mereka keluar dari Elim, jadi sebelumnya mereka dari Goshen, lalu pergi ke sini ke Pihahirot, lalu menyeberang Laut Teberau. Dengan dahsyatnya Tuhan membelah Laut Teberau. Lalu mereka sampai ke Mara. Di sini tidak ada air, airnya berasa pahit. Lalu ada mukjizat, tongkat dilemparkan ke air, kemudian air itu terasa manis atau segar. Lalu melanjutkan ke Elim. Di Elim melanjutkan ke padang belantara Sin. Nah, di sini kembali lagi orang Israel, bangsa Israel bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa? Mengeluh, komplain.
tidak ada makanan, tidak ada air, kering kerontang. Mengapa engkau membawa kami ke padang gurun? Apakah engkau ingin kami mati di padang gurun? Itu sungut-sungut bangsa Israel kepada Musa, sebab Musa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi orang-orang Israel itu merasa sudah nyaman ya, sudah berada di zona nyaman, walaupun mereka sebetulnya ditindas oleh Firaun Mesir. Tapi mereka merasa nyaman. Itulah kita semua. Kadang kita merasa nyaman, padahal kita berada dalam posisi ditindas. Ya. Ditindas oleh apa? Ditindas oleh kesulitan kita, oleh penderitaan kita, oleh keadaan yang sulit, keadaan yang berkekurangan, keadaan yang terhimpit hutang, terhimpit sakit, penyakit, terhimpit kegagalan, terhimpit permusuhan, terhimpit kekacauan. Itu, tapi kita kadang lucu, merasa nyaman ya. Tapi saya nyaman di sini, saya nggak mau pindah-pindah lah, biar aja di sini, biar saya di tempat ini yang sumpek, yang banjir tiap tahun kena banjir, bahkan bukan hanya tiap tahun, mungkin tiap musim hujan itu setiap hujan kena banjir. Tapi ya, sudah nyaman di sini, sudah kenal dengan tetangga kiri, kita suka kongko, ngobrol-ngobrol, senang. Jadi ngapain pindah ke tempat yang luas, yang tidak sumpek-sumpekan, yang tidak kena banjir selalu setiap kalau habis hujan? Itu ada seperti itu ya. Ya mungkin juga memang karena mereka nggak ada pilihan lain ya. Kalau pindah kan berarti harus cari tempat tanah untuk bangun rumah, jadi butuh uang memang ya. Tapi ada beberapa yang mereka punya uang sebetulnya ya, untuk pergi pindah ke tempat lain yang tidak suk-sukan atau tidak uyel-uyelan atau tidak sumpek ya. Karena saking rapatnya itu kan kadang ada perkampungan kumuh ya, sempit sekali ya, jejer-jejeran ya, rumahnya dekat-dekat, dempet-dempet, bahkan jalanannya itu hanya bisa lewat itu saja, sepeda motor saja. Nanti kalau ada kebakaran tidak bisa pemadam kebakaran masuk, itu nggak bisa ya. Tapi mereka senang ya, sudah gimana lagi ya. Ya kalau mereka memang tidak punya uang ya sudah, semoga hidupnya nyaman ya. Tapi ini bangsa Israel seperti itu, padahal ditawari oleh Tuhan ya, yang bayari Tuhan. Kamu akan saya kasih tanah nanti di sini nih, di Kanaan. Tapi disuruh pindah nih dari perbudakan, dari penindasan bangsa Mesir, Firaun, Raja Firaun. Tapi mereka mengeluh ya dalam perjalanan ya, padahal mereka akan dibawa ke tempat yang berlimpah susu dan madunya di tanah Kanaan ini ya. Sekarang ini Yerusalem dan sekitarnya itu. Di sini mereka mengeluh ya. Kenapa? Tidak ada makanan. Pak Musa, kami tidak dapat makanan, tidak ada minum. Mengapa engkau membawa kami sejauh ini? Lalu bersungut-sungutnya mereka protes kepada Musa ya. Ini Musa yang diprotes ya. Lalu Musa mengatakan, Tuhan memberitahu kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Perhatikan ini, hujan roti. Apa itu? Itulah sesuai judulnya, mana. Roti dari langit itu namanya mana. Ini roti dari Tuhan, dari surga. Rasanya manis ya, seperti roti madu ya, disebutkan. Enak ya, Tuhan yang beri pasti enak. Resepnya apa? Itu punya Tuhan ya, resepnya yang punya Tuhan. Roti diturunkan dari langit. Ini dia. Pagi-pagi kamu akan melihat di tanah dekat, juga di pohon semak-semak, roti ya seperti salju ya, seperti embun. Lalu embun hilang, ada putih-putih seperti tepung ya, menggumpal seperti kapas. Lalu mereka, orang-orang Israel, memungut roti-roti ini, serbuk-serbuk ini, dan dijadikan roti yang lebih besar ya, dikumpulkan ya untuk makan. Jadi makan ini nanti ada aturannya ya, sehari cuma boleh ambil untuk hari itu aja, nggak boleh untuk besok hari ya. Besok hari ada lagi. Jadi sehari hanya satu takaran ya. Nanti di bagian kedua akan disebutkan takarannya ya.
Dan juga apa? Sebab mereka mengeluh, dulu waktu di Mesir meskipun kami dijajah, tapi kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Lihat ini ya, mereka ditindas tapi mereka merasa nyaman, di zona nyaman. Bisa makan daging, makan gulai, makan tongseng daging, wah sedap, nikmat. Juga sama roti ya, di sana nggak ada nasi, jadi makan roti, wah enak itu memang ya. Ya, tongseng, gulai kambing, gulai sapi dicucuk pakai roti, wah enak itu. Tetapi hidup mereka setelah itu besok paginya harus kerja, dipecuti oleh Firaun Mesir ya, oleh serdadu Mesir untuk kerja paksa ya. Tapi mereka senang ya, lucu ya memang. Padahal mereka akan dibawa ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Dan mereka bukan hanya itu, mereka juga menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka ya, tidak lagi dijajah oleh Firaun ya. Itulah kita, menggambarkan kita juga kadang kita ketika ditawari oleh Tuhan untuk sesuatu yang lebih baik, kita merasa enggak Tuhan, saya sudah ada di zona nyaman, saya sudah nyaman sekarang ini ya, meskipun tiap hujan ada banjir ya sudah, saya senang-senang saja ya. Padahal duit ada ya, bisa beli tanah, buat rumah lagi di kompleks yang atau di area yang lebih manusiawi ya, yang bisa ada pohon-pohonan ya. Itu ditawari, yang bayari siapa? Yang bayari Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus waktu itu masih bersama Bapa ya, belum menjadi manusia. Nah, itu ditawari ini tanah ini. Jadi tanah Kanaan ini, Yerusalem, Hebron, Yeriko, itu apalagi ya, Yudea, Samaria, itu miliknya orang Israel. Memang diberikan kepada orang Israel ya. Emang sebelumnya sudah ada yang tinggal di situ, tapi ya yang punya sertifikat itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, Tuhan ingin memberikan tanah ini kepada orang Israel. Jadi orang Israel sekarang yang diberikan hak milik atas tanah dan bangunan ya. Hak milik, bukan hak guna bangunan lagi ya. Hak milik, sertifikatnya diberikan Tuhan kepada orang Israel. Ya sampai sekarang. Tapi ya itulah, sampai sekarang orang-orang di sekitar ini nggak terima ya. Padahal ini tanah milik Tuhan, diberikan kepada orang Israel ya. Biarkanlah orang Israel tinggal di situ. Dulu mereka makan daging dan roti. Nah, roti sudah diberikan, roti mana ya? Roti ini dia, roti dari surga. Lalu dagingnya apa? Dagingnya Tuhan ngasih burung puyuh. Lihat ini. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh. Nih, burung puyuh datang ditangkapi, lalu dimakan, dipanggang. Wah, sedap. Ya. Burung puyuh panggang sama roti dari surga, roti mana. Ya benar-benar ajaib ya. Kok bisa ya? Di padang gurun yang kering kerontang tiba-tiba ada burung puyuh. Bukankah itu suatu mukjizat dari Tuhan ya? Dan mukjizat ini dialami oleh ribuan, ratusan ribu orang melihat mukjizat Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya orang Israel, Tuhan yang benar. Jadi Tuhan itu cuma satu ya, Tuhannya orang Israel ya. Nah, orang Kristen mengakui Tuhannya Israel. Tuhannya Israel itu menjadi manusia, namanya Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi manusia, dengan harapan orang Israel menerima penyelamatan dari Tuhan Yesus. Karena orang Israel waktu itu ya masih selalu saja berdosa ya. Ya seperti kita semua ini ya, berdosa ya. Makanya Tuhan datang. Ya memang itu kesalahannya orang Israel adalah, kesalahan terbesar bangsa Israel adalah menolak Mesias, menolak Yesus sebagai Tuhan. Mereka masih menanti-nantikan Mesias yang lain, yang gak jelas, yang gak cetho, yang gak, ya itu gak jelas ya. Padahal Mesias sudah datang, Tuhan sudah hadir sebagai manusia, tetapi mereka menolaknya. Makanya bangsa Israel itu dihukum Tuhan. Ya sejak Yesus disalibkan itu ya
Bangsa Israel kan berserak-serakan ya ke banyak negara ya. Bait Tuhannya dihancurkan oleh Romawi dan seterusnya itu. Itulah kesalahan terbesar bangsa Israel adalah menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal Yesus sendiri itulah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji, tanah Kanaan. Yerusalem, Yeriko, Hebron dan sekitarnya itu adalah milik bangsa Israel. Jadi pada petang, pada sore hari berduyun-duyun burung puyuh datang, dan pagi hari roti mana ya, seperti embun pagi hari. Lalu mereka mengumpulkan, dan nanti ada aturannya ya. Aturannya bagaimana mengumpulkan, berapa banyak ya, kita lanjutkan nanti di bagian yang kedua. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita yang belum subscribe. Jangan lupa di subscribe dan juga di like sebagai wujud dukungan bagi channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.